Oke, shalom semua. Coba yang bersuka cita saat ini bisa lihat kanan kirinya, ya, dan kasih senyuman dari mata. Karena wajahnya gak kelihatan ya. Katakan, kamu luar biasa. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, teman-teman. Puji Tuhan, shalom buat setiap kita. Ini satu hal yang luar biasa sekali kalau kami bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua. Dan saya nggak mau hari ini terkesan seperti acara yang kaku ya. Karena ini kan kita mau ngobrol-ngobrol ya. Mau ngobrol-ngobrol? Ya, jadi jangan cuma satu arah aja nanti ya. Karena ada sesi di mana kalian harus tanya ke kami ya. Nah sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusak. Dan saya kesini nggak sendiri teman-teman, ada istri saya Stevi, Kak Stevi bisa bangkit berdiri. Nah, dan juga ada teman adik rohani kami dari komunitas kami namanya Geneo, ada Jane. Ya salam kenal dari Geneo buat Lifeguard Community. Jadi Geneo ini adalah komunitas anak muda sama seperti kalian di gereja kami di mana kami bernaung teman-teman. Nah malam hari ini luar biasa banget kalau kita nih dikasih tema ya. Yang lagi happening banget nih sekarang ya. Kalau di luar sana nggak usah sebut merek ya. Tahu ya judulnya apa ya. Tapi pada hari ini malam hari ini spesial banget. Temanya tentang layangan nggak putus. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Layangan nggak putus. Nah ini maksudnya apa sih Kak, layangan gak putus itu ya? Ini saya secara cepat aja teman-teman ya, karena saya lihat teman-teman udah gak sabar mau nanya ya. Form pertanyaannya udah dibagiin ya? Sudah dibagiin semua? Oke, jadi nanti selama saya menjelaskan firman Tuhan ini teman-teman boleh berpikir kira-kira hal apa yang mau ditanyakan biar kami bisa jawab memberikan penjelasan kepada kalian. Nah kenapa sih judulnya layangan gak putus gitu ya. Kita tahu ya yang di seberang, yang layangan putus ya. Ceritanya itu begitu kompleks banget, crowded banget. Dan tentunya ada hal-hal yang kurang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi malam hari ini layangan gak putus. Mungkin teman-teman sekalian udah gak ngalamin lagi zaman main layangan. Coba saya mau tahu angkat tangan ya, yang pernah main layangan. Mau tahu aja. Wah banyak juga ya. Waduh lumayan, oke. Ya thank you. Nah waktu zaman saya kecil teman-teman, main layangan itu pasti harus ada beberapa poin yang kita punya. Pertama layangan itu sendiri betul. Habis itu ada apanya supaya dia bisa menjulur ke atas? Ada benangnya. Nah caranya kita harus bermain dengan angin betul. Tanpa angin, layangannya itu nggak akan bisa terbang. Biasanya kita dibantu sama teman kita ya. Oke, lu layangan sebelah sana ya. Kita tarik ya. 1, 2, 3, wah ditarik gitu ya. Akhirnya kalau ada angin nanti dia akan bisa terbang. Nah, cara kerja daripada layangan ini unik. Tanpa angin sekali lagi, layangan itu nggak akan bisa terbang. Tapi dengan adanya angin, makin banyak angin, dia akan makin terbang lebih tinggi lagi betul. Makin ada angin lagi kita harus ulur lagi benangnya. Lama-lama layangan ini akan lebih tinggi lagi. Nah itulah maksudnya kenapa malam hari ini dikasih tema layangan gak putus. Biar kehidupan kita sama seperti layangan tapi yang gak pernah putus dalam Tuhan. Amin. Justru semakin tinggi ada angin semakin kita melambung tinggi. Sama seperti firman Tuhan katakan kehidupan kita hendaklah sama seperti seekor Raja Wali. Raja Wali bisa terbang karena ada badai, ada angin yang menerpa hidupnya. It means dalam kehidupan kita saat ini adalah masalah demi masalah. Jadi kalau setiap kita ngalamin yang namanya masalah, bersyukur sama Tuhan. Artinya kalian siap-siap sama seperti layangan ini yang makin lama akan terbang semakin tinggi. Amin. Mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke. Next slide.
Nah teman-teman, ini ayat yang krusial banget. Saya harus bagiin ke teman-teman supaya kita semua bisa mengerti dasar daripada relationship. Dasar daripada kenapa sih kita ini harus cari jodoh, harus punya jodoh, dan ujungnya nanti kepada pernikahan. Jadi biar kita ini tidak jadi anak muda yang gak tahu kebenaran. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal aku. Anak-anak muda banyak terhilang, banyak binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi pada malam hari ini Tuhan rindukan setiap kita mengenal Dia lebih lagi, amin. Tadi saya lihat teman-teman sekalian luar biasa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan musik yang luar biasa. Kita bisa kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Thank you. WL singer dengan segala sesuatunya luar biasa. Tapi teman-teman, Tuhan rindukan lebih lagi. More apa? Kita bukan cuma pinter memuji, menyembah Tuhan di atas panggung di dalam gedung ini. Tapi Tuhan rindukan setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. So please teman-teman, pasang telinga kalian, buka hati kalian, fokus pada malam hari ini. Ibadah kita nggak lama, cuman 1-2 jam. Dari 24 jam, 1 hari yang kalian punya banyak waktu untuk kalian bisa lakukan banyak aktivitas. Tapi ibadah ini cuman seminggu sekali. So please focus on God. Amin. Pada malam hari ini. Kita baca sama-sama di Kejadian 2 ayat 18 sampai ke 20. 18-nya saya minta cowok-cowok baca. Ayat ke-19-nya cewek-cewek. Ayat 20 sama-sama. Oke, cowok-cowok dulu ya. 18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Cewek, 1, 2, 3. Sama-sama ya, 2, 3. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini ayat luar biasa banget teman-teman. Di dalam ayat 18, ini Tuhan yang ngomong loh, jadi bukan manusia. Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, dikatakan yang sepadan dengan dia. Sepadan itu berarti apa? Sama. Tingginya itu sama. Maaf, bukan tinggi badan kita ya. Atau bukan berat badan kita ya. Enggak. Tapi kapasitasnya itu sama. Sama-sama hebat. Sama-sama luar biasa. Sepadan dengan dia. Next. Jadi dari ayat ini teman-teman, saya bisa simpulkan bahwa lembaga pertama yang Tuhan bentuk setelah dunia dan bumi ini diciptakan itu adalah keluarga, yaitu lembaga perkawinan. Next ya ini ya, oke. Lembaga perkawinan. Jadi makanya teman-teman nanti kita akan bahas lebih lagi. Kalau sampai kita salah pilih jodoh, itu adalah hari terakhirmu. Hari kebinasaanmu teman-teman. Karena apa? Salah pilih jodoh, hidupmu saya bisa pastikan semuanya akan kacau. Tapi kalau engkau benar-benar tepat memilih jodoh yang dari Tuhan. Bukan dengan kemauan kita ya. Tuhan saya pengen punya cowoknya begini, kriterianya banyak. Tuhan saya pengen punya cewek begini, kriterianya banyak. Bukan itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan siapkan. Artinya kalian itu gak cocok. Nah ini. Setelah hal pertama ketuhanan. Yang kedua, hal yang paling prinsip dalam hidup ini. Harus diingat baik-baik. Ini tentang
jodoh. Katakan jodoh. Jodoh. Siapa yang mau dapat jodoh terbaik dari Tuhan? Tuhan catat loh, angkat tangan. Amin, Tuhan kau catat ya. Yang gak angkat tangan nanti jangan salah kalau jomblo terus ya. Bercanda ya, bercanda. Oke, nah teman-teman, perkawinan kita bisa lihat ya dari ayat ini. Ini adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Tuhan sendiri yang pengen supaya manusia itu berpasangan. Memang nanti kita bisa belajar juga sama-sama, ada orang-orang yang dikhususkan bahwa mereka selama hidupnya akan jomblo alias nggak punya pasangan. Tapi nggak semua. Nah saat ini di waktu-waktu kalian masih muda ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk tanya sama Tuhan. Tuhan, ini saya masuk jenis yang mana? Saya nggak mau jomblo. Pasti mikirnya begitu ya. Tapi kalau orang ditakdirkan untuk jomblo sendiri, teman-teman percaya Tuhan pasti berikan kemampuan. Tuhan pasti berikan kekuatan dan gak sembarang orang bisa ngejomblo. Karena itu berat, saya katakan. Dan ada purpose tersendiri yang mau Tuhan kasih dalam hidup dia sehingga dia harus menjomblo seumur hidup. Tapi pada umumnya, pada kebanyakannya teman-teman, semua kita sudah Tuhan siapkan jodoh yang terbaik. So jangan sampai kita salah pilih jodoh. Oke? Oke, selanjutnya. Jodoh itu, nah ini menarik nih di ayat yang ke-19 teman-teman. Jodoh itu akan kita dapatkan saat kita itu lebih dahulu sedang sibuk bekerja dan mengelola semua hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita baca nih kalau nggak percaya ya ayatnya ya. Yang tadi oke. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ini dia ciptain semua binatang-binatang ternak yang ada. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat. Jadi Tuhan nyuruh Adam untuk kasih nama. Kasih nama hewan-hewan, binatang-binatang yang sudah Tuhan ciptakan. Dan saya percaya teman-teman, waktu ngasih nama hewan itu nggak mungkin satu hari, betul? Hewannya banyak loh. Jangan dipikir, Adam kayaknya ngasih nama asalan doang deh. Enggak, dia harus lihat dulu. Ini apa ini? Ini kebo. Oke, dikasih nama kerbau gitu ya. Ini apa nih? Suka melilit-lilit ya. Ular. Nah, dia kasih nama satu-satu, bayangin. Itu banyak banget. Nah, waktu si Adam itu lagi kerja, fokus sama apa yang Tuhan perintahkan ya. Tuhan kan bilang, Adam tolong kasih nama. Saya udah ciptain loh ya. Sekarang tugas kamu kasih nama semua binatang itu Tuhan. Tuhan lagi Adam ya. Nah waktu Adam lagi bekerja, Tuhan lihat. Waduh kasihan banget nih Adam. Sendirian, gak ada partner. Saya aja ciptain binatang, ada pasangannya. Kalau gak ada pasangannya, mereka gak bisa melanjutkan keturunan. Burung aja ada pasangannya, kerbau aja ada pasangannya, gajah aja ada pasangannya. Dari situ Tuhan memberikan dan menyiapkan pasangan yang terbaik buat Adam yang dikasih nama bukan Hawa. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang lagi nanya Tuhan, di mana jodoh saya? Saya udah datang doa pagi Tuhan setiap hari. PW 24 jam, kalau perlu 30 jam saya datang Tuhan. Saya minta Tuhan di mana jodoh saya. Kok Tuhan gak kasih-kasih? Introspeksi diri kita teman-teman. Jangan sampai kita belum bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Saya mau tahu yang udah kerja bisa angkat tangan. Yang udah kerja ya. Oke, belum terlalu banyak. Yang kuliah. Oke, beberapa. Yang masih sekolah. Oke, yang masih TK mungkin? Nggak ada ya? Biar nggak ngantuk ya. Oke, nah sekarang apa yang ada di depan mata kalian? Berarti kalian fokusnya ke belajar dulu, betul? Belajar dengan baik. Jangan main games terus. Jangan cari-cari pacar terus. Liatin Instagram,
ngeliatin foto cewek-cewek, di-like-in, atau kalau nggak berani, nggak di-like-in, tapi di-save gitu ya. Di-archive. Tapi you do nothing, di dalam sekolah nilaimu pas-pasan, ngerjain PR, datangnya pagi-pagi ke sekolah, nyontek dari temen, waktu lagi sekolah online, sorry off cam pak, lagi sakit, padahal ngantuk. Nah, ini artinya kita belum bekerja maksimal buat Tuhan. Jadi kalau ngomongin kerja itu bukan kayak kami yang udah dewasa, kita bekerja, kita cari uang, enggak gitu. Tapi apa yang ada di depan mata kalian teman-teman, itu juga kerjaan yang harus kalian lakukan. Sekolah, nurut sama orang tua, datang ke lifeguard untuk apa? Melayani, dengar firman Tuhan. Semuanya dilakukan, itu kalian sedang bekerja. Dan percayalah, jodoh itu Tuhan akan kasih tepat pada waktunya, bukan waktuku. Waktunya teman-teman. Dan jodoh ini ya, bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk menuhin apa? Gua kesepian. Kalau Sabtu gak ada yang nemenin gua jalan. Kalau tiap malam gak ada yang good night baby. Jadi gue pengen banget Tuhan punya pacar, punya jodoh. Enggak. Punya jodoh itu untuk jadi partner, jadi teman hidup, melaksanakan panggilan Tuhan. Katakan amin. Amin. Next slide. Ini ayat selanjutnya ya. Oke. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Akhirnya Adam dibuat tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dikatakan dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan ayat ke-24 ini untuk persiapan kalau kalian menikah nanti. Perlu diingat. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bicara tentang dua pribadi jadi satu. Dan ini juga bicara tentang seks. So, ini adalah kesimpulan dan jawaban. Seks di luar pernikahan adalah haram hukumnya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi seks boleh dilakukan pada waktu kalian sudah diberkati di hadapan Tuhan. Menjadi sepasang suami istri. Jadi jangan colong start dulu ya. Kalau yang udah colong start, bertobat ya. Kalau enggak akan ada konsekuensi. Ini saya katakan serius teman-teman. Dan nanti kita akan lihat kisah hidup saya sama Kak Stevi, kita benar-benar pegang banget hal ini. Dan endingnya tuh indah. Karena kalau enggak, kasihan kalian nanti. Masa depan kalian akan terganggu karena kalian tidak memegang hal ini. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, dari ayat ini teman-teman, Tuhan rindu. Kita ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang sudah Tuhan kasih, yang saya jelaskan tadi. Supaya Tuhan itu bisa melihat talenta, karunia yang sudah Dia kasih buat kita itu dikembangkan. Ingat perumpamaan talenta? Ingat ya, ada yang dikasih berapa? 5, terus satunya 2, satunya 1. Tuhan tidak mempermasalahkan, gue udah kasih lu banyak. Enggak, gue cuman kasih lu 2, enggak. Tapi dari 5, 2, dan 1 itu Tuhan lihat apa? Hasilnya apa? Hasilnya mana? Nah kalau kita udah dikasih talenta sama Tuhan, karunia sama Tuhan, tapi kita enggak pernah mengembangkan, suatu saat kita pulang ke rumah Tuhan, Tuhan tanya, talenta yang udah aku titipin ke kamu sekarang jadi apa? Buahnya apa? Nah kita bisa jawab apa? Jangan sampai waktu kita pulang nih ke surga nanti ya, kalau masuk surga. Tuhan tanyanya bukan begini, udah berapa ribu kali kamu jadi singer di Gracia? Mungkin gak itu. Atau udah berapa jiwa yang kamu bawa ke lifeguard? Mungkin gak itu.
Tapi Tuhan tanya, hai Yusak, aku udah kasih kamu talenta karunia ini. Kamu sudah lakukan apa saja dengan talenta dan karunia yang aku kasih buat hidupmu? Kita jawab apa teman-teman? Dan talenta itu bukan cuma di atas mimbar aja ya. Enggak. Ada banyak hal. Kalian yang mungkin punya toko, jualan walaupun lewat online, itu saya katakan itu talenta juga. Karena ada banyak orang-orang yang butuh mungkin barang-barang yang kalian jual, lalu kalian menjadi penjual yang baik, itu kalian sudah kembangkan talenta kalian loh. Luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar apa yang ada di mimbar. Bukan. Di seluruh kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu Tuhan lihat bagaimana cara hidup kita. Amin. Amin. Next slide teman-teman. Next. Ya. Selalu diingat. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat kita. Kitanya diganti aku ya. Atau diganti pakai nama sendiri ya. Nanti kalau enggak sebut namanya nanti kelewat sama Tuhan lo ya. So please sebut namamu ya. Kalau misalnya Yusak, Steffi, itu sebagai pernyataan iman kita ya. Kitanya diganti nama kita ya. Yang keras ya. 1, 2, 3. Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat Yusak. Amin. Nah amin. Amin, bener-bener amin. Oke, next. Ini cara pakainya gimana ya? Asik. Ini yang ngedit layangan gak putus siapa ya? Mana orangnya? Timo ya? Mana? Weh, thank you ya, keren. Desainnya kita pecah jadi kayak gini. Karena Ci Steffi ini desainer juga. Jadi dia pada waktu lihat gambar dia bisa langsung pecahin gambarnya. Set, didesain jadi tinggal berdua. Tadinya berempat. Yang keduanya kita minggirin dulu ya. Nanti dimasukin lagi. Nah teman-teman, kita itu senang banget punya statement ini. Growing in love, not falling in love. Kalau orang falling in love, jatuh namanya falling kan. Sakit. Satu waktu cinta kalian, cintaku bertepuk sebelah tangan. Sakit. Apalagi di ghosting. Oh. Nanti kita bakal banyak bahas ya. Tapi kita lebih suka growing in love. Katakan growing in love. Growing in love. Bukan falling in love. Growing in love itu berarti ada pertumbuhan. Dari yang mungkin cintanya 20%. Tapi naik 30, 40, 50 sampai penuh. Dan ke Tuhan pun kita harusnya begini. Enggak cuma falling in love. Tapi growing in love. Ada perkembangan naik. Bukan turun. Di mana-mana yang namanya growing, pertumbuhan itu bukan, iya kak saya tumbuh pendek kak. Enggak. Tumbuh itu ke atas. Tumbuh itu apa? Berkembang gitu ya. Kayak lagu yang Kak Indra suka nyanyi. Dan ku kan mengembang ke kanan ke kiri. Jadi sekarang aku beneran jadi mengembang. Ini teman gua. Peace ya bro ya. Peace. Ini kesempatan buat ngerjain dia. Kalian gak ada yang berani kan? Cuman saya yang berani. Oke. Nah teman-teman, kita akan cerita sedikit tentang our journey dari awal pacaran sampai akhirnya kita bisa menikah dan ketemu kalian di sini. Karena kita sebenarnya bukan berasal dari Cirebon. Oh, saya mau ngomong bukan berasal dari planet ini. Kami bukan dari Cirebon, kami dari Jakarta, tapi Tuhan panggil kami untuk pindah ke Cirebon untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah ada banyak orang yang nanya, kok bisa sih, gimana ceritanya gimana gitu. Nah ini kami mau cerita buat teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa dikuatkan. Dan menikmati setiap proses dalam kehidupanmu saat ini yang sedang kau alami bersama dengan Tuhan. Next slide.
Nah, saya dan Kak Stevi itu ketemu di tahun 2014, teman-teman. Bisa dilihat ya, nah ini nih. Ini saya nih, yang agak-agak alay sedikit nih ya. Kak Stevi mana ya? Ah, ini dia. Ini adalah momen pertama kita waktu kita ini ketemu. Ketemunya luar biasa banget kan? Di mana? Di retret. Kalau orang-orang kan ceritanya beda gitu ya. Kamu ketemu di mana? Iya, aku lagi ngafe, nongkrong, lagi pesen Starbucks gitu. Tiba-tiba ada cewek masuk, lewatin saya. Harumnya gitu kan. Akhirnya saya kenalan gitu ya. Atau ketemu di mana gitu. Kita ketemunya di mana? Retret. Rohani banget gitu ya. Tapi ternyata ini cara Tuhan, teman-teman, mempertemukan saya sama Stevi untuk tujuannya dia. Jadi ceritanya ini kita baru kenal di sini. Kita waktu itu di gereja kita yang lama di Jakarta, di New Wine International Church, kita itu diminta untuk jadi pembina di sekolah minggu. Retret selama 2 hari. Dan saya nggak tahu kalau ternyata Stevi pun saat itu diminta untuk menjadi pembina. Akhirnya pada waktu kita mau berangkat di hari pertama naik busnya sama-sama, ketemu. Dia tanya, oh Yusak kamu ikut juga? Oh iya ikut, kamu ikut juga? Ale-ale dikit gitu ya. Iya aku juga diminta, oh dalam hati pucuk dicinta ulam tiba gitu kan. Tapi saat itu saya belum ngelirik Kak Stevi. Karena waktu itu baru putus. Baru putus sama mantan. Dan mantannya ini gak main-main. Dia pemain biola dan dia seorang dokter. Pernah waktu itu dia memvonis saya darah tinggi. Ternyata bukan darah tinggi. Tapi karena tensinya rusak alatnya. Terus saya sampai harus ngedrop. Untung gak pingsan teman-teman. Dikasih obat 2 minggu. Ternyata babe sayang. Salah babe. Ternyata alat tensinya aku yang rusak. Mateng gak? Putus. Jadi waktu itu masih single. Dan Kak Stevi pun baru putus juga. Itu bisa sama-sama baru teman-teman. Sama-sama lagi single gitu. Nah kini kita dekat nih di tahun 2014 ini. Dan ini adalah bunga, ini adalah foto yang pertama kali saya kasih buat Kak Stevi waktu dia ulang tahun. Belum nembak, ini belum. Biasa cari-cari perhatian dulu gitu kan. Kalau cowok begitu, hai cowok-cowok ya. Kalau kalian mau mendapatkan cewek-cewek yang cantik-cantik, yang oke-oke, modal dikit. Jangan pelit. Kita ngedate yuk tapi bayar masing-masing ya. Bye. Modal dikit. Ini Kak Yusak nih buat bikin begini nih gak murah loh. Saat itu loh ya. Karena waktu itu Kak Yusak itu baru lulus juga. Kita kan sama-sama baru lulus ya. Baru sama-sama kerja. Jadi keuangan di Jakarta itu belum stabil. Tetapi berusaha untuk beliin dia. Ini bunga begini lumayan nih. Dulu harganya gak tahu berapa. Ini bunga hidup loh. Bukan bunga mati ya. Nah ketemu di tahun 2014 teman-teman. Nah dari situ, dari semenjak kenalan itu beberapa bulan, akhirnya kita mencoba untuk menjalin hubungan. Nembaknya juga enggak langsung teman-teman. Beberapa waktu kenalan PDKT setiap minggu. Habis itu satu saat dirasa udah oke. Nah Kak Yusak menyatakan rasa suka kepada Stevi. Bukan cinta. Bohong kalau ngomong cinta, belum terbukti. Kalau cinta itu kalau udah suami istri baru cinta. Jadi makanya saya bilang rasa suka. Saya bilang ke dia waktu itu di dalam mobil, inget banget. Sebentar waktu Stevi mau turun, jangan turun dulu. Aku mau ngasih kamu sesuatu. Karena Kak Yusak saat itu malu, gak bisa ngomong langsung. Jadi di dalam tas saya itu ada bunga mawar 1 tangkai. Ada coklat juga gak sih? Lupa. Terus ada tulisan, aku suka kamu, cie. Karena malu gak bisa menyatakan langsung kan. Dikasihlah ke Kak Stevi. Dan Kak Stevi pura-pura kaget. Cewek gitu kan harus. Padahal dalam hatinya gue udah tahu gitu kan. Ini beneran gitu kan. Iya beneran, saya suka sama kamu.
Nah, pertanyaannya yang dilontarkan Kak Stevi atau statement yang dilontarkan oleh dia bukan, oke, aku juga suka kamu, enggak. Tapi waktu Kak Yusak bilang, aku suka kamu, pinter dia. Dia balik nanya ke Kak Yusak, atas dasar apa kamu suka sama saya? Luar biasa kan? Dalam hati, ini tumben ada cewek yang nanya begini ya. Akhirnya Kak Yusak jawab, oke, saya lihat kamu ini pribadinya oke, keibuan, habis itu peduli sama orang tua, keluarga, kamu juga bisa bekerja mandiri dan lain sebagainya. So, aku tertarik sama kamu. Mau gak kita jadi teman spesial? Asik. Dan langsung gak dijawab. Dijawabnya kapan? Sebulan kemudian. Karena Kak Stevi bilang begini, oke, saya doakan dulu. Asik, rohani banget. Tanya dulu kata dia. Saya doain dulu ya. Oke, gak apa-apa, saya gak paksa. Nanti kalau kamu udah siap, kamu bisa kasih jawabannya ke saya. Udah, kita berpisah, pulang rasanya deg-degan banget. Waktu pulang ya, gak jelas gitulah, gak zebo gitulah. Karena kita pernah muda juga ya. Nah ditunggu-tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kok gak dijawab-jawab gitu ya. 3 minggu, 4 minggu, akhirnya sebulan, pas di hari ulang tahun dia teman-teman. Baru dia jawab, oke, aku terima suratan tembakan kamu. Asik, kita coba jalan ya. Nah dari situ kita pacaran. Kurang lebih sekitar 4 tahun lebih ya. Kita pacaran, jalin hubungan teman-teman. Dan sampai akhirnya menuju kepada pernikahan. Slide selanjutnya. Nah, selama kita pacaran, kita ini memegang ayat firman Tuhan ini. Dari dulu kita udah tahu kalau Tuhan itu rindukan setiap kita anak-anak Tuhan itu punya potensi yang besar untuk bisa melayani Dia, bekerja dengan luar biasa, menghasilkan karya-karya yang banyak dan berguna buat banyak orang. Menyenangkan hati banyak orang dan juga hati orang tua, tentunya hati Tuhan juga. Jadi selama kita pacaran, lihat, yang kita lakukan ini gak ada lain, gak ada bukan, pelayanan. Ya memang sekali-sekali jalan-jalan ya, sama sesuai dengan ini nih, jalanin aja dulu gitu ya. Nah ini, komsel. Nah ini kita melayani sampai ke penjara loh teman-teman. Jadi kita hampir waktu itu sebulan itu bisa 2-3 kali ya. Habis selesai pulang dari gereja, hari Minggu kita langsung pergi ke Cipinang di Jakarta. Kita melayani narapidana yang ada di sana. Di dalam sel itu ada gereja. Jadi kita melayani, nyanyi, kesaksian, menghibur mereka gitu. Di situ waktu kita lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba orang ada salaman apa? Saya dulu mantan pembunuh Kak. Wih, pembunuh loh. Saya dulu pernah memperkosa. Wih, keren. Ngeri juga. Tapi kita jalanin sama-sama. Karena kita tahu hidup kita itu harus dilakukan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, berguna melayani. So teman-teman saya mau bilang, di masa muda kalian, jangan dihabisin hanya untuk cintaan. Waktu kalian, kalau di umur sekarang kalian fokusnya harus sekolah, harus kuliah. Tapi kalian colong start dulu untuk main cinta-cintaan. Percayalah, hidup kalian gak akan fokus dengan benar. Tapi kalau kalian selesaiin dulu masa sekolah dengan baik, kuliah dengan baik. Setelah kuliah bekerja, baru kalian boleh lirik-lirik. Pacaran, jalin hubungan, saya rasa waktunya pas, tepat. Jadi saat ini teman-teman yang udah terlanjur pacaran, saya bilang gak putusin lo ya, gak putusin ya. Tapi bilang ke pasanganmu, jaga ya, jangan lebay, oke? Karena kita berdua, ini asetnya Tuhan, harus bisa bilang kayak gitu. So jangan sampai kita deeper banget, main cinta-cintaan, habis waktu buat apa? Galau, sedih, nangis. Soalnya ada banyak anak-anak muda teman-teman yang kita pegang gara-gara cinta. Hampir mau bunuh diri. Termasuk salah satu adik kami. Saya nggak sebut namanya siapa ya. Adik kami hampir kehilangan nyawanya karena apa?
putus cinta. Padahal masih SMA, aduh kita pusing deh dengarnya. Harusnya SMA itu, SMP itu kerja dulu, belajar dengan baik untuk memenuhi semua hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sekolah supaya berprestasi. Jangan main cinta-cintaan dulu. Oke, next ya. Nah, next lagi, slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah momen-momen kita waktu lagi pelayanan teman-teman. Pacaran kita itu unik. Kebanyakan waktu pacaran dating kita itu di dalam mobil. Tinggal di Jakarta itu sulit teman-teman. Waktunya itu sulit. Saya banyak pelayanan, kerjaan. Kak Stevi juga dari pagi sampai sore hampir malam dia kerja terus. Jadi kita susah untuk ketemu. Satu-satunya hari kita bisa ketemu adalah hari Sabtu dan Minggu. Dan itu juga sudah dipenuhi oleh pelayanan. Sehingga datingnya kita itu di dalam mobil. Ngobrol, gak cuma bercandaan doang. Nanya kabar gimana, keluarga gimana. Dikorek banyak informasi teman-teman. Dan ini adalah masa-masa kita ini waktu pacaran nih. Kita juga berkarya sama-sama. Waktu di gereja lama, saya kan fokusnya di rekaman. CD ngeluarin rekaman lagu terakhir kami kan lagu Sungguh Indah yang ada di dalam grup worship kita di Jakarta. Dan Kak Stevi ini mendesain. Jadi dia mendesain calon suaminya sendiri di dalam grup itu. Dia desain, saya yang nyanyi di dalam CD atau kaset itu. Jadi kita berdua kerjasama teman-teman. Dari semenjak kita pacaran. Karena kita tahu potensi yang Tuhan kasih itu kita harus balikin lagi buat Tuhan. Dan ini yang terakhir sebelum kita menikah, ini saya mendapat gelar kependetaan. Ternyata ini adalah modal yang baik banget yang bisa saya pakai setelah saya dan Kak Stevi menikah. Jadi makanya bisa jadi pembicara, bisa jadi speaker. Karena apa? Dari muda kita kejar itu semua. Itu sebagai modal. Jadi justru kalian, saya mau kasih semangat buat teman-teman. Di masa muda kalian, mumpung masih banyak waktu, gunakan semua waktu untuk mengejar semua hal yang baik. Nanti kalau kalian udah menikah, itu waktunya terbatas. Apalagi udah punya anak, waduh susah. Tadi saya mendengar kesaksian dari pembina kita ya. Waktu Koko mau kesini, tadi bilang, aduh sorry agak telat. Karena tadi saya harus ngurus anak dulu, harus nyuapin anaknya minum susu. Udah beda fokusnya. Nah kalian teman-teman yang belum punya anak, yang belum punya istri, punya suami, waktunya fleksibel. Karena itu gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk upgrade diri kalian. Amin? Mau? Mau ya? Oke, next slide. Ya. Jadi masa pacaran ini adalah masa pertama. Mengenal satu sama lain. Jadi jangan dibagus-bagusin. Waktu lagi PDKT sama seseorang, jangan fake. Kalau nggak punya uang, bilang nggak punya uang. Jujur. Waktu dulu saya pacaran sama Kak Stevi saat itu gajinya lebih tinggi dari saya teman-teman. 2 digit. Bayangin 2 digit. Kayu sak boro-boro digitnya ditendang sebelah ya. Tapi jujur, saya bilang kamu mau pacaran sama saya? Saya gajinya gak sebesar kamu loh. Nanti kalau dating mungkin ada kalanya saya bakal minta 50-50. Jujur di depan, it's okay dia bilang. Karena saya lihat bukan gaji kamu, tapi saya lihat bagaimana karakter kamu. Nah itu baik banget teman-teman. Nanti kita bisa dengar ya dari Kak Stevi. Nah yang kedua, masa pacaran adalah masa saat kita ini membereskan hal-hal yang gak baik. Ada banyak anak-anak muda akibat daripada latar belakang yang mungkin broken home, itu pasti ada side effect-nya. Ada efek yang gak baik yang terjadi di dalam jiwanya, dalam dirinya, sehingga itu akan kebawa pada waktu dia berpacaran dan menjadi satu masalah. Akhirnya apa? Pacaran kerjaannya apa? Ribut terus. Marah-marah terus, curigaan terus, bahkan ada yang selingkuh juga. Nah ini adalah ciri-ciri udah nggak baik ini. Kalau menuju kepada perkawinan nanti bisa bubar nih, bisa bahaya. Jadi please dalam masa pacaran ini make sure teman-teman bereskan semua hal-hal yang nggak baik. Saya dan Kak Stevi terbuka. Keluarga saya gimana, keluarga dia gimana, terkaget-kaget.
Waktu tahu, oh ternyata orang tua begini, oh ternyata keluarganya begini. Tapi di situ kita bisa ngukur, kita bisa nggak saling nerima gitu ya. Dan yang ketiga, masa pacaran adalah masa latihan untuk kerjasama. Latihan apa? Komitmen. Latihan apa? Waktu dating juga. Kalau nggak punya uang, kira-kira kamu mau nggak sharing sama saya? Itu latihan kerjasama. Atau mungkin yang cowok biasanya jemput yang cewek. Yang aku jemput kamu jam 4:30 ya. Jam 4:30? Ya jam 4:30. Jangan jam 4:30 bilangnya, tapi baru siapnya jam 5. Itu nggak bisa kerjasama itu. Itu kerjasama. Dari awal harus dilatih. Terus dalam hal kerjaan, dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Itu adalah masa-masa kita latihan di masa-masa pacaran ini. Next slide. Yang harus dilakukan waktu lagi masa pacaran. Pertama, punya visi yang sama dalam relationship. Jadi waktu kalian mau pacaran cari jodoh, jangan untuk ngisi kesepian hati kalian, jangan. Tapi tujuannya itu untuk ke arah yang lebih jauh lagi, pernikahan, teman hidup. Jadi kalian fokus, kalian serius, nggak main-main, dan tentu cari orang yang tepat, nggak cuma buat gaya-gayaan. Lihat nih, gue udah punya pacar, gue berhasil gebet kan. Lu mana? Iya, lu jomblo, nggak asik banget lo. Asik, nggak kayak gitu. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat cuma ngisi kekosongan hati kalian, enggak. Tapi kalian untuk jadi partner in your life selama-lamanya loh, sampai maut memisahkan. Yang kedua, jaga kekudusan. Ini hal yang paling krusial. That's why di dalam firman Tuhan dikatakan, teman-teman. Saya bacainnya. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ada banyak waktu orang lagi pacaran teman-teman udah colong start dulu. Saya mau katakan jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal-hal yang berbau dengan seksualitas. Dari awal saya dan Kak Stevi jalin hubungan, kita udah pasang prinsip ini di depan hubungan kita bahwa sebelum kita disahkan kita nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan waktu pertama kali saya mau gandeng tangan Kak Stevi, saya izin dulu. Karena waktu itu kejadiannya kita mau nyebrang dari satu tempat. Saya bilang dulu, yang boleh nggak aku pegang tangan kamu? Begitu dia bilang, boleh, baru saya pegang. Kalau enggak. Anak zaman sekarang nggak gitu. Nggak disuruh pegang, megang sendiri. Nggak dikasih izin, main nyosor aja, nyipok gitu ya. Bahaya. Benar bahaya, nantinya gak indah. Dan kami rasakan waktu kami menikah dan kita malam pertama karena kita gak pernah ngapa-ngapain. Jaga, itu sangat indah sekali. Firman Tuhan itu digenapi. Orang yang dari semenjak pacaran jaga kekudusan, blessingsnya beda. Anugerahnya itu beda. Memang keinginan hasrat terutama laki-laki ya, itu tinggi. Aduh, pengen gitu, apalagi yang suka nonton-nonton film gak benar. Saya bilang stop. Mata kalian harus melihat hal-hal yang baik. Percayalah, pornografi, film-film begitu, that's fake. Itu tidak sesuai dengan realita. Itu lebay. Dan itu adalah cara iblis menghancurkan pikiran kita, otak kita. Supaya kita tertuju kepada hal-hal yang gak baik, hancur semuanya. Jadi please stop, sayangi hatimu, sayangi hidupmu, sayangi tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Allah. Dan yang ketiga, harus punya support system. Support systemnya apa? Kalian harus punya komunitas. Waktu pacaran, please kasih tahu ke kakak-kakak rohani kalian, please kasih tahu ke orang tua kalian supaya kalian bisa dibimbing. Kalau enggak bisa bahaya. Kami waktu pacaran yang bimbing banyak banget. Mulai dari pendeta satu ke pendeta lain teman-teman. Kakak rohani satu, kakak rohani lain. Disupport. Sehingga kami bisa punya banyak pandangan-pandangan yang ada supaya kita siap.
dalam menghadapi masalah yang ada, kemungkinan di depan, dan kita bisa lalui semuanya dengan baik. Next slide. Nah, ini adalah foto waktu kita dilangkahin sama adik kita. Saya dan Kak Stevi adalah anak pertama. Tetapi kami bukan anak yang menikah pertama. Pertama kita dilangkahi dulu sama adiknya Kak Stevi. Ini. Alfred adiknya Kak Stevi, kita dilangkahi dulu. Biasanya orang bilang begini, ayo dong lu cepet kawin kok, lu cepet kawin Ci. Karena gue mau kawin juga, lu dulu harus kawin. Jadi menikah itu karena kejar target, supaya gak diomongin orang, itu salah besar. Menikah adalah sebuah keputusan besar di saat engkau siap dan dewasa penuh secara rohani dan mental. Karena itu kami mengizinkan adik-adik kita, kalau kalian siap, go ahead, menikah. Dan di tahun yang sama ya, betul ya. Adiknya Kak Yusak juga yang cewek ini, dia penari di Gracia loh anyway, Rahel, dilangkahin. Menikahnya di Gracia di bawah nih, di lantai 1 loh. Ini bukti saksi kesaksian ya, gedung Gracia ya, tuh iya katanya. Dilangkahin. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kami merelakan kita dilangkahi, walaupun ada banyak orang yang ngomongin, kok cicinya kokonya belum menikah sih, adiknya wah kalah gitu. Oh, kami gak dengerin hal itu, karena kami tahu tepat pada waktunya kami akan menikah juga dengan waktunya Tuhan. Jadi pacaran itu bukan main-main, goalnya untuk pasangan hidup disatukan dalam pernikahan. Sekarang yang harus dilakukan adalah upgrade diri kita, supaya banyak hal yang baik itu keluar saat kita berada dalam pacaran, hubungan dengan pacar kita. Next slide. Nah ini waktu kita sangjit, ini unik banget, 17 Agustus. Makanya bajunya merah, karena apa? Perjuangan cinta kita seperti melawan darah dan daging. Ke Indonesia, merdeka gitu ya. Jadi memang momentum banget, kita sengaja buat. Nah ini waktu lagi istilahnya apa saya lupa ya. Bridal shower, oke, bridal shower. Ini di gereja kita yang lama ya. Oke, next lagi. Secara cepat biar kalian bisa tanya. Akhirnya merit juga. 10 November 2018 ya. Merit juga. 10 November itu adalah hari pahlawan. Jadi kita sengaja pilih teman-teman, dan ini gedungnya juga unik. Di gedung Museum Arsip. Semuanya berbau dengan pemerintahan, kenegaraan ya. Karena kita tahu kehidupan kita ini sama juga kerajaan Allah, betul. Jadi semuanya meaningful, dan kami happy banget bisa merit, kita bisa berusaha ngumpulin uang sendiri teman-teman. Memang ada sih pinjam dari orang tua, tapi habis itu kita balikin lagi. Nah waktu itu yang datang banyak juga, yang doain banyak, itu luar biasa banget, blessings banget. Next. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Apa ciri-ciri pasangan dari Tuhan? Yang pertama, gak bisa ditawar. Seiman. Seiman aja banyak penyesuaiannya. Seiman aja masih suka banyak cekcok. Apalagi gak seiman. Teman-teman sendiri yang jawab ya. Jadi kalau saat ini, saya ulangi, kalau saat ini ada yang berhubungan tidak seiman, tahu sendiri jawabannya ya. Jangan sampai saya memprovokasi. Yang kedua, takut akan Tuhan itu mutlak. Kalau orang udah takut akan Tuhan, pastikan cowokmu, cewekmu takut akan Tuhan. Dia pasti punya karakter yang baik. Kalau dia punya karakter yang baik, dia pasti mengasihi kamu. Jadi jangan dilihat, oh dia tinggi, ganteng banget, aduh ototnya keren gitu ya. Yang cewek juga, dia rambutnya panjang, asal jangan sampai ke lantai. Kayak yang lain nanti ya, kayak gitu ya, enggak ya. Jangan lihat fisik. Fisik memang perlu kita lihat, tapi itu bukan jadi nomor 1. Ada banyak orang yang ganteng,
Orang yang cantik tapi karakternya gak baik. Begitu menikah kaget. Kok ternyata begini. Tapi nasi udah jadi bubur. Udah deklarasi, udah diberkati gak bisa pisah. Ini pernikahan Kristen ini gak segampang itu teman-teman. Udahlah gampang nanti kalau gak cocok tinggal cerai aja. Kawin lagi. Enak aja loh. Kayak mau kawinin kucing aja. Gak bisa. Kalau udah satu. Sampai mati. Sampai maut memisahkan. Baru kalian bisa menikah lagi kalau pasangan kalian udah gak ada. Jadi make sure benar-benar kalian punya pasangan yang terbaik. Next. Nah, tahun 2019 tanggal 3 Oktober, ini momen terbesar kami. Setelah hampir 1 tahun kami menikah, Tuhan kasih panggilan. Tuhan bilang begini, pindah ke Cirebon. Waduh, itu awalnya dari mimpi dulu. Saya nggak cerita biar nggak kepanjangan teman-teman. Intinya kita harus pilih mau ikut kehendaknya Tuhan atau kami mau tetap bertahan di Jakarta. Saat itu dalam keadaan yang makmur banget kita di Jakarta. Kerjaan lagi top-topnya. Pelayanan waduh tiap hari. Tiap hari pagi, siang, sore udah kayak minum obat. Dari pagi-pagi aja saya udah harus pelayanan di sini. Siangnya masuk studio rekaman. Malamnya ngajar di sini. Dan kalau dilihat semuanya itu bicara tentang apa? Uang. Banyak yang kita dapetin. 2 digit beneran tiap bulan. Dan membuat hidup kita makmur. Waktu itu kita punya 2 mobil, tinggal di apartemen biar singkat teman-teman, biar enak gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu mau jadi hambaku atau mau jadi hamba uang? Kalau mau jadi hambaku, turut kataku, tinggalin semua, pindah ke Cirebon. Aku mau lakukan hal yang besar di sana. Bayangin, secara manusia kami gak mampu. Berdoa berdua, waktu sebulan sebelum kami pindah, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, yang benar. Kok Tuhan konyol banget. Kami lagi happy-happynya nih, mau setahun pernikahan, lagi makmur, seneng hidupnya. Kami disuruh tinggalin semua. Are you kidding me? Asik kayak di Netflix. Tuhan bilang, ya terserah kamu. Mau nurut apa enggak? Akhirnya dengan kesungguhan hati kita berdoa, disupport sama banyak orang, kita pindah. Ini semua yang ngelilingin ini baru sebagian. Jadi selama 1 bulan menuju ke tanggal 3 Oktober, kita itu setiap hari kerjaannya farewell. Dari satu gereja ke gereja lain, dari tempat kerja satu ke tempat kerja yang lain, dari teman-teman satu ke teman-teman yang lain. Farewell. Sedih mereka. Kok bisa sih kalian dapat panggilan gitu? Udahlah nanti aja. Ada yang ngetawain, ada. Panggilan apa? Jangan-jangan lu sendiri yang manggil diri lu. Waduh, diketawain kita. Tapi kita gak mau dengar itu. Kita mau dengar suara Tuhan. Tinggalin semua. Tanggal 3 Oktober kita sampai di Cirebon. Dan kita gak tahu saat itu, Tuhan apa yang mau dilakukan. Tapi kita lihat selanjutnya, Tuhan itu luar biasa banget. Next. Nah ini pertama kali. Minggu pertama, bulan pertama kami ada di Cirebon. Waktu itu kita pelayanan di gereja papa saya di Ciledug. Dan ini adalah pertama kali kita masuk nginjekin kaki di Radio Suara Gracia. Ini foto-fotonya masih lengkap banget. Dimulai dari pelayanan saat menyembah sendiri, saat itu 1 bulan, Desember saya ingat banget. Sampai akhirnya kita berdua teman-teman. Dan waktu kemarin kami juga kaget, waktu kami baru mulai YouTube sekitar 1-2 tahun. Ternyata saat menyembah itu tembus menjadi 10.000 subscriber. Haleluya. Itu bukan prestasi, enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan kalau nyuruh anaknya melakukan sesuatu, dia enggak pernah salah. Dia sendiri yang akan menyertai. Banyak hal. Dimulai dari saat menyembah, it means panggilan calling itu kami di tempat ini dimulai dari Gracia. Tepuk tangan buat Tuhan dong. So saat ini kalau kita ada di tengah-tengah kalian semua, we are family.
Jangan lihat saya dari gereja mana, no. Tapi yang harus dilihat adalah siapa Tuhan yang saya sembah. Itu sama dengan Tuhan yang kalian sembah saat ini. Merek gereja boleh beda, tapi Tuhannya nggak boleh beda. Amin. Itu yang harus sama, teman-teman. Dan proses ini nggak sampai di sini. Next, cepat dikit lagi kita akan selesai. Nah, bulan Maret belum nyampe setengah tahun, kita nyampe di Cirebon, Tuhan udah uji lagi dengan satu hal ini. Saya mengalami satu sakit, teman-teman, dan harus dioperasi bagian perut 14 cm kanan dan kiri. Jadi kalau saya buka baju itu kayak kantong Doraemon. Ada kantongnya. Dioperasi. Waktu sebelum operasi kita berdoa, kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, yang benar, kan Engkau yang panggil kita ke sini. Kok Engkau izinkan saya sakit? Harusnya Engkau sembuhkan dong. Itu kan kemauan manusia, betul? Lancar semuanya, enak gitu. Tapi kok Engkau izinkan sakit, harus operasi dan menderita. Selama 2 bulan lah. 1 bulan pertama tuh aduh, bangun harus dibangunin teman-teman. Jalan harus pelan. Saya ada sih videonya, cuman saya nggak share. Jalan begini sama Kak Stevi. Wih, sakit banget. Mau mohon maaf, ke belakang mau pup itu susah banget. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sedangkan waktu itu udah mulai saat menyembah. Untungnya kita udah stok saat menyembah sampai 4 episode. Ternyata saya selama 1 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Buru-buru mau main keyboard. Ngelihatnya aja udah enek. Udah kayak udah saya mau tidur gitu. Sakit banget. Tapi ternyata Tuhan itu membuat apa ya? Membuat satu jeda bagi saya supaya saya bisa berpikir bahwa mengikut aku itu butuh pengorbanan loh. Mengikut aku itu enggak seperti yang engkau inginkan loh, tapi seperti yang aku inginkan. Walau lewati lembah yang kelam, tapi aku enggak pernah tinggalin kamu. Nah akhirnya setelah sembuh dari ini teman-teman, next. Pelayanan demi pelayanan Tuhan kasih banyak banget. Justru di Cirebon ini kita makin expand. Kita bisa masuk di TV, MNC. Kita bisa syuting juga bolak-balik Jakarta saat itu teman-teman. Single juga berdua kita keluarkan di Cirebon. Dan kita juga pelayanan online banyak banget. Dan sekarang juga saya sedang selesaikan studi S2 saya, ambil magister agama teman-teman. Semua terjadi saat kami berdua mau ikut panggilan Tuhan. Semua dibukain. So maksudnya adalah jodoh yang Tuhan kasih itu untuk jadi partner hidup dalam menggenapi semua rancangan Tuhan. Kalian rindu enggak? Hal ini terjadi dalam hidup kalian bersama dengan jodoh kalian. Bahkan lebih dahsyat lagi. Amin. So please, setelah malam ini jangan main-main lagi dengan hubungan kalian sama Tuhan dan sama pacar kalian. Serius, supaya Tuhan bisa pakai kalian jadi alatnya yang luar biasa banget. Next slide, terakhir. Nah, dikatakan 1 Petrus 3 ayat 7 ada kata teman pewaris. Jadi jodoh yang akan kalian punya nanti itu adalah teman pewaris kasih karunia. That's why kalau kalian bersatu jodohnya benar, semua hal Tuhan bukakan. Dan kalian bukan semakin turun, tapi semakin di bawah naik, semakin expand, semakin menjadi mega influence teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi bukan berarti waktu lagi kalian dapat jodoh, malah iman kalian jadi mendelep. Malah kalian jadi males gak mau ke gereja. Kalian gak mau melayani, itu berarti bukan jodoh dari Tuhan. Kalau jodoh dari Tuhan membuat kalian makin sungguh-sungguh lagi dekat kepada Tuhan. Amin. Oke, saya undang Kak Stevi. Nah teman-teman kita akan masuk ke Q&A ya. Tapi malam hari ini sebelum kita masuk ke Q&A dan kalian menyiapkan setiap pertanyaan yang ada, kita nyanyi dulu ya, sama-sama ya. Malam hari ini. Udah di G? Oke.
Pasti tahu lagunya ya, sama-sama ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Katakan, kau sahabat dan kau dekat ya Tuhan. Dan kau dekat. Kita bangkit berdiri sama-sama teman-temannya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Mari teman-teman sendiri katakan sungguh besar, angkat tanganmu sama-sama teman-teman. Sungguh besar. Oh, ini iman kami Tuhan. Pengorbanan. Mengatakan bahwa sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah. Amin Tuhan, yang kau pikirkan tentangku. Kami percaya Tuhan, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati, sungguh besar Tuhan. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Bagi kami Tuhan, tak terselami bagiku.
Kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik, yang indah dalam hidup. Thank you Jesus. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Dan kita nantikan para pemain sinetron yang sudah terlihat di layar-layar kaca HP kalian. Kita nurut aja. Shalom semua. Halo. Shalom. 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 Masih lemas. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Luar Apa kabarnya biasa. semua? It's my dream. Kak Stevi. Halo. Kak Stevi yang ini. Tuh It's kan. my dream. Ayo Sek, yes. Oke. Aduh itu bagus banget ya backgroundnya. Ini Oke. gimana dong, tolong Hah? Mas Siskia. Mas Siskia ya. Nah, Hiskia maju dikit. Aduh. Kita, nah. Jadi kan hari ini enak. kita mau ngapain nih? Nanya-nanya ya. Iya. Gimana? Kenapa Naomi? Kayaknya aku ini banget ya. Ini kayaknya lebih enak kalau ada kopi gitu ya. Asik sambil gitu. ngemil gitu. Oke. Kayaknya langsung aja ke pertanyaan ya. Boleh. Gak usah panjang-panjang. Kayaknya dari aku dulu ya, Koiski ya. Boleh. Silakan. Iya, ladies first ya. Aduh ini banyak banget. Dari pertanyaan yang singkat dulu deh. Mau pakai tempat? Gak usah. Komitmen itu apa dan caranya? Ini siapa yang nanya ya? Singkat, padat, jelas ya. Oh iya, komitmen itu apa dan caranya? Mungkin lagi pacaran kali dia ya, pengen komitmen yang serius kayak gimana caranya? Oke. Nanti Kak Stevi juga bisa jelasin dari pandangan Kak Stevi kan sebagai wanita gitu ya. Oke, komitmen. Komitmen itu yang saya katakan tadi kan. Komitmen itu dimana kita memutuskan sesuatu untuk kita bisa konsisten lakukan. Jadi komitmen dalam hal ini kan kalian tanya tentang relationship ya. Berarti kalau kalian sudah jalani sama seseorang, ya kalian fokus ke orang yang sedang jalin hubungan dengan seseorang itu. Jangan lirik-lirik lagi. Itu belajar komitmen. Walau di luar ada yang lebih cakep, lebih ganteng, mungkin ya lebih baik, lebih oke. Tapi bisa nggak itu kita komitmen. Jadi kalau ditanya gimana gitu caranya. Caranya ya lakukan. Itu lakukan komitmen itu jangan cuma diucapin di mulut aja. Lakukan. Belajar untuk apa? Setia. Selalu ingat begini. Tuhan aja tuh udah setia loh buat hidup kita. Dia turun dalam dunia ini, dia mati buat kita, itu setia banget loh dia. Hanya untuk ngasih tahu ke kita kalau, hai, aku tuh sayang banget sama kalian. Aku tuh gak mau kalian tuh binasa. That's why I came to the world. Saya turun ke dunia ini buat kita semua gitu. Nah kalau dia udah setia, so kita juga belajar komitmen setia. Jalin hubungan dengan siapapun, jangan lirik kanan kiri lagi, tapi berusaha untuk komitmen. Jadi caranya gimana? Ikuti teladan Tuhan Yesus saja. Sampai garis akhir, dia setia lakukan konsisten. Mungkin Kak Stevi ada yang mau tambahin? Ya kalau dari pandangan aku, komitmen itu sebagai cewek, itu kita sebelum memutuskan untuk yes, gue mau jalan nih sama dia. Kita observasi dulu guys, ya kan. Cowok kita yang mau kita terima sebagai pacar ya, atau calon suami, kita observasi dulu. Jadi cari tahu bibit, bebet, bobot. Nah jangan main asal, ya deh aku mau gitu sama kamu. Betul, Ya, jangan ya. cuma gantengnya doang jadi Jangan aku cuma mau gitu. gantengnya doang. Biasa kan cewek gitu ya kayak ganteng nih, jadi Iya. apa aja diterobos gitu. Atau, wih mobilnya Ferrari, wih biasanya Tingginya ya. 3 meter gitu ya, gini dong. Tapi dicari tahu dulu, dia itu terutama karakternya gimana ya, talentanya apa, itu modal gitu ke depan gitu. Nah kalau kita udah observasi, kita udah memutuskan, ya udah ya kita jalan bareng gitu ya. Ya udah kita komitmen sama diri sendiri gitu kalau ya gue nggak bakal lirik kanan kiri lagi gitu. Dan bahkan kita berdua itu pas pacaran itu tuh nggak pernah ada kata putus ketika kita tuh berantem ya.
kita ada ribut lah, ada beda pendapat gitu ya. Dan kita tuh nggak pernah terbesit di pikiran kita, udahlah putus aja, kita masing-masing aja deh. Nggak ada tuh teman-teman semua. Nah itu diawali dari komitmen gitu. Jadi Intinya jangan sumbu pendek ya, jangan sumbu pendek jangan. putus aja udah. Jangan. Itu biasanya cewek sih. Jadi kalau berantem udah mikir dulu, tenangin hati dulu gitu. Jangan buru-buru memutuskan segala sesuatu dengan kepala yang panas gitu. Ya, kayak gitu sih Omi. Oke, berarti kalau dari Kak Yusaka sendiri, kalau buat cowok lakuin, jangan cuma ngemulut doang. Betul. Kalau buat cewek ingat ya, harus observasi. Harus dilihat dari bibit, bebet, bobot. Udah jelas ya sampai sini ya? Udah Boleh jelas. angguk-angguk dong? Oke. Oke, gantian ya. Iya gantian dong. Jadi kamu juga ingat ya, satu cewek aja loh, admin Shopee aja kita belum kelar. Please ya, Udah. jangan berantem di sini ya. Udah makan tahu bulat dulu Oh, ya? iya, Tahu makanya goreng nih, dulu, oke. mungkin. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Kak, bagaimana respon hati yang benar ketika diselingkuhin? Waduh, Waduh, berat banget sih. langsung keselingkuh ya. Berat banget. Kayak di depan saya ya, Betul. yang lagi bicara. Oke, gimana tuh Kak? Nah ini biasanya yang diselingkuhin itu cewek. Ya udah pasti cewek sih ini. Iya. Pasti. Memang sih ada juga cewek yang lakukan hal itu, tapi lebih banyak memang cowok yang lakukannya. So yang jawab harus ladies. Gimana respon hatinya? Kalau diselingkuhin sih jujur nggak pernah ya. Mungkin dulu ya sama mantan, cuman nggak tahu ini diselingkuhin atau enggak. Cuman memang mungkin dia agak main mata lah sama cewek-cewek yang lain, lirik-lirik lah gitu ya. Ya rasanya pasti sakit ya di sini gitu ya. Sakitnya di sini Omi ya kalau diselingkuhin itu. Nah bagi cewek-cewek, kalau kalian dari pacaran aja udah diselingkuhin itu mesti warning buat diri kita sendiri. Dia layak nggak jadi suami kita? Karena yang namanya karakter itu sulit diubah. Jadi kalau misalkan dia dari pacaran udah hobinya selingkuh ya, bohong, pacaran juga cuma 3 bulan putus, ya sebulan putus. Waduh. Tuh hati-hati, kalau jadi suami ya udah pasti bakalan diselingkuhin terus gitu. Jadi buat apa dilanjutin gitu. Sebenarnya ya, definisi selingkuh itu kalau udah sampai tahap mana sih? Misalnya lirik-lirik doang itu selingkuh nggak? Nah Coba, itu gimana? enggak. That's why tadi Kayak sama pengalaman ya. Oh enggak dong, ini pertanyaan. Ini juga. mau cari enggak, pembenaran. ini observasi gitu ya. Observasi, Oh, iya. observasi. Oke. Nah gini teman-teman, tadi ada korelasinya dengan pertanyaan yang pertama ya. Kalau kita udah komitmen, nah udah komitmen nih, oke saya mau jalin hubungan sama kamu ya gitu, kita pacaran deh. Nah udah declare komitmen, nah terus kalian lirik-lirik, berusaha untuk kenal-kenal sama yang lain, itu udah selingkuh. Tapi kalau misalnya baru sekedar kenal teman deket, gebetan gitu kan, kita punya hak dong untuk bisa lihat-lihat yang lain gitu. Nah kalau udah masuk kategori dalam selingkuh itu, kalau kita lihat udah ada niat dari pelakunya itu untuk jalin hubungan gitu loh. Betul. Jadi intinya kalau udah ada niat, Nah, makanya itu. teman-teman hati-hati kalau udah ada niat, itu bisa jadi selingkuh Udah mau beneran. selingkuh, ya itu. Jadi harus hati-hati. Terus tadi nambahin dari Kak Stevi juga, kalau cewek-cewek terlanjur diselingkuhi nih, kalian jangan langsung marah-marah dulu. Kan Tuhan mau kita punya pengendalian diri, betul. Kalau kita nih marah-marah di saat kita dengar kabar itu atau ketahuan ya, cowok kita begitu ya, kita langsung marah-marah, kita nggak bisa berpikir jernih deh. Kita harus tenangin hati kita dulu, pikiran kita dulu, doa. Yang paling pertama doa dulu, Tuhan tolong saya supaya saya nggak kesal. Baru bicara, ngomong, tanya dong, kalian berhak mendapatkan penjelasan kepada pasangan kalian yang melakukan tindakan selingkuh itu. Tanya, kamu kenapa begitu? Tanya alasannya apa, barangkali ada yang kurang dari diri kita. Dan setelah itu kita baru bisa memutuskan mau lanjut apa enggak gitu. Jadi jangan langsung, aku gak mau dengan alasan kamu. Wah, jangan, itu kayak anak kecil ya. Sabar dulu. Betul banget. Jadi intinya adalah respon hati kita ya. Kita harus punya Betul. hati yang cool, yang gak langsung merespon, bereaksi, tapi kita bisa memikirkan dulu.
apa respon selanjutnya. Betul Betul banget. banget. Jadi itu adalah cara atau tips untuk kita menghadapi pasangan kita yang ketahuan selingkuh mungkin ya. Iya. Oke, kembali Lanjut ke ya. Omi. Aduh, udah selingkuh udah berat aja nih. Oke, ini kayaknya lagi marak ya di zaman kita sekarang. Pada zaman sekarang ini semuanya serba online. Wajar nggak sih kita jatuh cinta dengan seseorang yang belum pernah kita temui? Walaupun kita setiap harinya video call, Waduh. atau ngobrol, atau interaksi dengan orang tersebut secara online ya. Itu emang banyak banget sih terjadi. Pacar virtual berarti ya? Iya, virtual. Belum pernah ketemu berarti itu? Hah? Belum pernah? Belum Wow. pernah. Sama sekali, tapi udah jatuh Oke. cinta. Gimana tuh? Gimana tuh tanggapan dari Kak Yusuf dan Kak Stevi? Ya, kalian jalin hubungan secara virtual, ada ujungnya nggak? Nah, tanya dulu ujungnya mau dibawa kemana hubungan kita ini gitu. Mau menikah secara online, virtual gitu. Ada loh menikah online loh. Tuh dengerin loh, Gitu soalnya ya? banyak banget loh. Karena jujur ya, aku nggak bohong, aku pernah sempet, tapi aku nggak sampai jatuh cinta kayak online. Tapi ya bener ujungnya mau dibawa kemana, jadi ya udah aja gitu. Satu kali ya itu. Oke, karena aku jujur ya, karena aku salah satunya. Curhat ya. Heeh. Iya. Oke, bisa Iya. lanjut gimana? Nah, kalau misalkan itu kan dunia tidak nyata ya teman-teman. Kalau untuk sekedar main-main, games biasanya kan have fun lah. Dulu juga saya juga pernah main kayak game online yang dance-dance itu kan. Biasanya ada yang pasangan-pasangan gitu. Ayo Wah, dance, ayo dance. Ayo dance. betul. Nah, Zaman Sejaman ya dulu. Iya. ya. Zaman kayaknya. gitu ya. Sekarang Tahun kayak udah 2010 beda ke deh. atas ya. itu juga kan wah asik ya kapelan secara virtual. Tapi ingat kita juga mesti mikir, kita kan hidup di dunia nyata, bukan dunia virtual gitu kan. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh berkomunikasi secara real. Karena itu beda banget teman-teman. Kalau ibaratnya gini aja deh, kalau kita chat ya sama teman kita, terus ada emoticon nih, WKWK. Emang kalian beneran ketawa WKWK gitu? Oh, mungkin sih. Enggak kan? Mungkin ada orangnya beneran ketawa, mungkin. Kayak wak 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 gitu. Jadi sambil wak, 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 gitu. Kayaknya tuh mustahil kayak gitu. fake banget. Jadi dunia virtual itu semua di-create supaya menarik gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalian punya pasangan virtual, ya udah jangan dibawa serius gitu ya. Ingat tujuannya tadi hubungan itu untuk pernikahan. Jadi buat main-main tuh udahlah nggak usah gitu ya. Tinggalin aja kalau hubungan-hubungan seperti itu gitu. Atau kalau mau serius dari hubungan virtual, kalian harus ajak ketemu dong. Betul Biar banget. bisa Betul, tahu betul, dong. betul. Bicara secara langsung. Jadi biar tahu nih, kita jalin hubungan tuh sebenarnya buat apa sih gitu. Mau serius apa enggak nih? Kalau enggak usah dilanjutin, kita berteman aja gitu. Kalau enggak nanti bahaya loh. Kita nggak tahu secara penuh siapa yang sedang bicara sama kita. Kalau virtual chat kan tadi Kak Stevi bilang kita nggak tahu loh. Feeling atau perasaan orang itu waktu chat sama kita tuh apakah benar-benar seperti yang dia katakan gitu. Kalau senyum apakah benar dia lagi senyum atau jangan sampai pura-pura doang. Sebenarnya gue nggak suka tapi gue kasih tanda aja senyum. Nah, bohong dong berarti. Nah mau tambahin ya. Oke, siap. Kalau misalkan kalian mau ketemuan ya kan, itu jangan sendirian. Jadi mesti ada pihak ketiga, orang tua. Ajak orang tua, jangan berdua-duaan gitu ya. Kan kalian belum kenal, karena gini nih, ada kasus juga ya, kenalan tuh berdua di Facebook. Terus diajak ketemuan cewek ini gitu ya sama cowok itu. Taunya diajak bobo bareng. Terus akhirnya belendung deh. Ini beneran loh. Bener, ini Hamil, kasus nyata. iya. Iya. Kasus nyata kita sampai urusin juga di rumah sakit apa? Ciremai. Dia mau gugurin. Nah, itu bahaya banget. Jadi jangan main-main. Make sure kalian tahu siapa yang ajak kalian ngomong gitu. Jadi harus bawa pihak ketiga. Kalau orang tua nggak bisa, ajak teman-teman dari lifeguard semuanya untuk datang. Betul Ramai banget. Ini dong. Ajak komunitas ini koa bom ya kan, ajak Betul, Omi iya. semua rame-rame keroyokan gitu. Nggak jadi pacaran deh. malah komsel nanti. Bagus, lebih bagus itu. Lebih bagus ya, malah iya, komsel ya, jadi bagus. komsel. Bagus. Iya, jadi Oke. ini emang lagi ini banget sih, lagi hot banget karena
sekarang ini ada yang namanya metaverse. Ketika kita bisa bertemu secara virtual reality gitu-gitu, kita harus benar-benar hati-hati ya Kak, begitu ya. Banget, itu buat pengetahuan dan hiburan boleh. Betul. Tapi kalau kami sendiri memandang itu dari dua sisi. Kembali lagi, kita kan hidup di dunia nyata. Masa iya kita selama 24 jam itu kita mau metaversean kan? Itu kan gak nyata. Kita pakai tools kan, dan itu gak real di depan mata gitu. Nah lebih baik kita fokus kepada apa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita ajak bicara kayak begini kan. Gunakan waktu dengan baik teman-teman, ngobrol sama temanmu. Jangan kalau pas datang ke sini ya, kumpul bareng di komunitas cuek gitu, diem aja main HP, pas pulang baru kalian seru sama chattingan. Artinya kita nggak hidup di dunia nyata, di dunia lain gitu ya. Oke. Jadi udah jelas ya buat teman-teman yang mungkin punya pasangan virtual, mendingan cari yang nyata-nyata aja. Jangan nanti virtual di ghosting kalian atau kita yang kena mental ya. Jadi yang nyata-nyata aja teman-teman. Oke, boleh dilanjut? Tapi Oke, betul kan? balik ke saya. Pertanyaan selanjutnya. Ini berhubungan dengan rasa. Jadi cara supaya nggak egois tentang rasa sayang. Biasa nih ada orang-orang yang pacaran atau berhubungan posesif. Dia maunya semua ke dia. Itu gimana ngadepinnya? Oke, nah gini, saya pelajarin banget karena for your information asik. Sebelum sama ke Steffi, saya sudah jalin hubungan sama 8 wanita. Wow, 8. Dan ini yang luar biasa, ini gak bohong ya, gak bohong. 8 cewek ini, ya ada yang serius, ada yang enggak. 8 cewek itu 8 ini. cewek itu enggak sekali waktu kan ya? Oh enggak. Itu dalam jangka waktu berapa tahun gitu. Ya. Saya enggak playboy, enggak. Betul, Nah, jangan playboy. 8 cewek itu yang nembak duluan ceweknya. Benar, saya nggak bohong. Jadi Kak Steffi ini adalah cewek pertama yang Kak Yusak tembak. Makanya waktu lagi nembak dia tuh nggak berani pakai tulisan karena nggak pernah nembak. Pernahnya ditembak, asik. Keren banget nih. Nah itu selama jalin hubungan sama beberapa cewek gitu ya, ada juga yang posesif. Dan ternyata seseorang bisa posesif itu ada latar belakangnya. Kenapa dia bisa posesif? Jadi kita perlu tahu banget latar belakang dari seseorang yang kita ajak kencan itu gimana gitu. Apakah dia dari broken home atau dia pernah punya pengalaman yang pahit gitu ya. Trauma-trauma dengan pasangan-pasangan yang lama sehingga membentuk dia itu jadi posesif. Takut, curigaan dan menganggap bahwa pasangannya itu adalah milik dia gitu. Nah kita harus kasih pemahaman kayak gini, kalau bisa gitu ya. Saya kan diciptakan Tuhan bukan cuma buat kamu aja. Saya dulu pernah bilang ke Steffi, kalau kamu jalin hubungan sama saya, kamu harus siap. Saya ini milik semua orang. Milik orang-orang yang butuh, jiwa-jiwa yang butuh pertolongan saya, talenta saya, sehingga next time kalau saat kita jalan berdua, saya nggak terlalu fokus ke dia, tapi fokusnya ke orang lain, mungkin jiwa-jiwa yang ngajak ngobrol atau perlu talenta saya. So jangan jealous gitu, jangan jadi posesif. Nah begitu dijelasin, Kak Steffi ngerti. Jadi udah ngerti, kalau misalnya kita ada di komunitas, contohnya kayak abis selesai lifeguard ya, pasti saya fokusnya nggak akan selalu ke Steffi. Mungkin ngobrol sama kalian, ngobrol sama Kak Bom Bom. Jadi kita misah, nah dia udah ngerti gitu. Nah kalau kita udah kasih pengertian ke pasangan kita yang posesif itu tapi dia nggak mau ngerti juga, saya rasa kalian harus 2 kali berpikir untuk jadiin dia. Make sure kira-kira bisa nggak kalian hadapin orang semacam ini gitu. Karena itu nggak mudah untuk diubah teman. Oke, berarti untuk menghadapi pasangan yang posesif kita mengerti dulu background dia. Betul. Dan kita bisa omongin juga ya. Iya. Karena hidup kita nggak cuma buat dia. Betul. Kita punya teman-teman, punya sahabat, punya mungkin kakak rohani, adik rohani dan lain-lain. Jadi ceweknya atau cowoknya mungkin harus diajak mengerti bareng. Betul. Betul banget. Nanti kalau udah menikah kan yang cowok dia harus kerja keluar kan, komunikasi sama mungkin orang lain. Nah si ceweknya kan dia harus ngurus anak di rumah. Nah itu gimana? Kalau nggak bisa dipisahkan, posesif yang ada nanti stres, diteleponin terus. Kamu di mana? Aku lagi kerja. Oke video callan dari kamu kerja sampai pulang. Mateng
kan. Iya. Nah Ini itu. jatuhnya malah ngebohong. Jadi kayak kamera CCTV kan. Nah, oh kalau gitu bilang aja, kalau posesif gitu ya, kamu itu pacarku atau CCTV. Betul, betul. Tuh. Oke, nah mungkin ada yang mau bertanya langsung. Iya, betul. Ini Ada yang mau sudah bertanya lebih interaktif langsung? ya. Ada yang mau bertanya langsung dari Mungkin dari beberapa pertanyaan ada kepancing kayak ini kurang jelas nih atau Iya, ada pertanyaan apa nih? Boleh angkat tangan mungkin, gak usah malu-malu ya. Daripada nanti kalian pulang tidur gak bisa tidur nanti overthinking, penasaran. betul. Mungkin Betul ya? ada yang lagi pacaran Iya, atau yang betul. lagi mencari pacar. Iya, mencari pacar. Atau Coba, yang lagi ada yang dekat mau bertanya langsung? tapi hubungannya terombang-ambing, bagaimana solusinya? Bisa langsung saja ditanya. Iya. Lagi promosi. Oke, boleh? Ayo Siapa, mumpung angkat ketemu. tangan, ayo. Anak muda harus berani. Nggak Itu usah ada tuh, malu-malu. ada di belakang. Oh enggak ya. Ada nggak? Ah itu, nggak? tuh angkat tangan tuh. Itu bukan. Cie Mima kayaknya mau nanya tuh Cie Mima. Siapa yang udah punya pacar di sini? Ayo coba, jujur angkat tangan. Jujur, angkat tangan. jujur ya. Jujur. Yang udah punya pacar. Oh jomblo semua ini. Jomblo semua. Satu. Oh luar biasa ya. Oh ada yang ngaku satu ya. Oke. Gak ada nih? Gak ada ya? Enggak ada. Oke mungkin lanjut pertanyaan dulu ya. Nanti kalian siapin ya untuk tanya. Apa di ujung ada itu? Di belakang. Di belakang? Mau tanya ya. Mau bertanya? Oh enggak, cuma dadah-dadah Oh, doang. dadah. Iya, salam kenal juga ya. Terima Salam kasih. kenalan, ya. Oke. Dilanjut. Kita lanjut ke ya. Omi. Ini kayaknya curhat sih panjang banget ya. Menurutku, aku terkena toxic relationship. Jadi aku selalu diatur-atur, dipaksa-paksa dia, dan apapun yang dilakukan itu, yang dia lakukan itu harus berdasarkan keinginan dia. Egonya besar. Aku mau merasa bebas kak, gak mau kekang lagi. Menurut kakak cara terbaik dan aman untuk sembuh dan ilangin trauma toxic relationship ini gimana? Ya pasti jawabannya putus ya, cuma mungkin bisa dijelasin lebih lanjut ya. Pertanyaan dalam banget ya kayaknya. Iya ya. Kayaknya ini kayak berat mencurahkan banget semua ya. tuh hatinya Kamu ke pertanyaan yang itu. bertanya ini semangat ya. Jangan sampai kena mental ya. Oke, gimana tuh jawabannya jawab, Pak. tuh? Oh, oke. Ya, toxic relationship ya. Relationship. Ini memang hubungan itu kalau kita pacaran sama orang yang salah ya akhirnya jadinya kayak gini gitu. Jadinya apa ya, berat gitu loh menjalaninya. Sementara yang Tuhan mau itu kan sepadan. Namanya sepadan kan jalan beriringan ya kan. Jalan sama-sama gitu, kayak kaki ini kan jalan sama-sama. Tangan juga kerja sama-sama. Tapi kalau misalkan yang namanya toxic itu, yang ini tuh lebih dominan gitu. Yang tangan, misalkan tangan kirinya tuh lebih dominan kerja terus dan ininya lemah banget. Dan itu pasti jomplang ya, kayak kapal tuh udah oleng gitu ya. Nah hubungannya kayak gini itu memang gak bagus banget dan gak layak untuk dipertahankan lebih lanjut ke jenjang pernikahan gitu. Karena namanya pernikahan itu dibutuhkan banyak sekali kerjasama, teamwork gitu. Nah kalau kalian gak bisa kerjasama sama satu pribadi gitu, mau cowok kalian atau cewek kalian, mending disudahi saja gitu. Nah banyak anak-anak yang udah sadar kalau ini tuh sebenarnya toksik gitu ya. Tapi tuh nggak mau ngelepasin, Benar ngelepasin ini. Udah tahu Dinamain cinta buta atau gimana sih kalau Nah kayak gitu? itu, cinta itu nggak boleh buta. Cinta itu harus terbuka loh. Iya. Kalau cinta buta, bagus banget loh. nubruk sana sini. Nah cinta harus terbuka. Ini ibarat kata kayak anak kecil ya. Misalnya nih ya, dia udah dapet nih pacar nih. Aduh Tuhan pacar gua ganteng, cantik. Tapi dia suka mukulin gua gitu. Udah gak apa-apa lah gitu. Dipegang terus padahal Tuhan tuh mau bilang begini. Nah lepasin aja, aku mau kasih yang lebih bagus, lebih gede. Tapi kita gak rela gitu. Nah harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kalau Tuhan bakal kasih yang terbaik. Belajar rela lepasin aja. Kalau memang udah gak cocok, memang udah gak sevisi, apalagi tidak membawa kalian dekat sama Tuhan, lepasin. Nanti percaya Tuhan kasih yang lebih baik lagi, asal kita harus lepasin dulu gitu. Nah sama tadi nambahin yang tentang bagaimana cara nyembuhin ya trauma. Nah teman-teman, trauma itu terjadi karena hal-hal buruk yang kita alami termasuk toxic relationship. Dan itu sebenarnya cara kerja iblis untuk mengintimidasi pikiran perasaan kalian. Ingat,
tugas dan kesenangan daripada iblis adalah mencuri, membunuh, terus membinasakan. Mencuri apa? Damai sejahtera. Pada waktu kalian mau pacaran, ingat yang dulu. Aduh, jangan-jangan nanti begini. Dia udah nyuri dulu nih. Belum Semua cowok apa-apa. sama aja nanti ngomongnya. Iya gitu, enak aja. Enggak, kita enggak ya. Iya, betul. Iya dong, semua cowok sama aja. Enggak, beda gitu ya. Jangan mengeneralisasi ya. Betul. Ya, jadi yang salah bukan cowoknya tapi karakternya. Karakternya. Nah, kebetulan mungkin pasangan kalian pas dapatnya yang kurang baik. Dapetnya yang zong ya. Iya, dapatnya zong Jadi gitu ya. jangan ragu-ragu Acak-acak gitu. buat diudahin aja ya. Kalau Iya. punya pasangan seperti itu. Mungkin Di- Mas Tevi ada tambahan? Udah. Nah, terus cara lagi nih, cara lain untuk nyembuhinnya, biar kalian tuh kuat gitu ya, melupakan si dia. Nah, ini dengerin teman-teman. Kalian tuh harus punya yaitu namanya support system guys. Jadi kalian kan kalau misalkan terikat sama dia, karena kenapa nggak bisa move on? Karena tiap hari kan chattingan sama dia, ya kan, teleponan sama dia, pergi jalan sama dia. Nah begitu kalian putus, wah serasa dunia runtuh dan kalian cuman sendirian. Nah hal itu yang bikin kalian gagal move on. Jadi supaya kalian bisa cepat move on, kalian harus tertanam dalam satu komunitas. Jadi kan kalau misalkan ada support system, kita banyak yang kuatin gitu ya. Kalau ada Kak Bombom, ada Kak Devlin. Jadi ada apa ya yang membuat kita tuh cepat melupakan si dia. Karena kita disupport sama banyak orang, kita nggak sendirian lagi gitu. Itu guys kuncinya. Iya, jadi nggak ada mantan terindah ya, perlu dicatat. Kalau terindah nggak jadi mantan. Jadi istri suami. Nah itu Iya, dia, ya. betul. Gak ada mantan yang terindah. Kalau terindah gak bakal jadi mantan. Betul. Ya, catat itu ya teman-teman ya. Itu kayaknya quote of the day ya kayaknya. Itu hari ini itu isinya. Betul banget. Oke, nah mungkin 1-2 pertanyaan terakhir. Jadi di kolom chat YouTube itu juga ada yang nanya ternyata. Oh Ada gitu? nanya? Ya, Boleh. Devlin mungkin boleh bawain pertanyaannya. Ya, ada yang nanya gini, berkaitan dengan firman yang tadi kakak sampaikan, ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita mengetahui kalau jodoh atau pacar yang saat ini bersama kita itu adalah jodoh yang dari Tuhan? Ini dari streaming ya, bukan dari saya ya. Oke, oke. Oke, dari streaming tapi yang ngetit Kak Devlin gitu ya. Iya, ketahuan deh. Oke, tadi sebenarnya udah saya jelaskan, pokoknya poin utamanya cari tahu gimana, maksudnya ini benar dari Tuhan apa enggak, yang pasti itu akan membuat kalian itu makin dekat sama Tuhan. Kalau waktu kalian pacaran, berhubungan itu kalian jadi makin jauh sama Tuhan, itu sudah bisa dipastikan bukan jodoh yang tepat. Terus yang kedua, selain bisa dekat sama Tuhan, membawa kalian, membimbing kalian. Yang kedua, pada waktu kita dapat jodoh yang baik dari Tuhan, semua hal-hal yang baik dalam diri kita itu jadi muncul. Jadi keluar. Nah itu, contohnya kayak Kak Yusak sama Kak Stevi kan waktu awal pacaran, justru kita semakin semangat nih bekerja. Jadi bukan pelayanan doang, kita juga punya pekerjaan sekuler saat itu ya. Tapi karena kita sama saling support each other gitu ya. Kita mau kasih yang terbaik, dekat sama Tuhan, jadi kita tahu firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita komitmen berdua, pokoknya kita harus bisa berguna bagi banyak orang dan semua talenta kita bisa digunakan. Nah, lama-lama itu hal yang baik itu muncul dari hidup kita dan itu adalah ciri-ciri dari jodoh dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang tua kita juga serak, setuju. Jadi please, kalau kalian berhubungan sama seseorang, kasih tahu orang tua. Jangan backstreet. Waktu sebelum sama Kak Stevi, jujur Kak Yusak sama mantan terakhir ya, mantan yang gak terindah ya, itu backstreet. Sama orang tua dari perempuan backstreet. Akhirnya kandas, gak nyampe 1 tahun. Jadi mau ditutupin sebagaimanapun, melayani juga sama-sama. Tapi akhirnya kandas. Karena nggak bagus. Nah begitu sama Kak Stevi, waktu awal sebelum kita pacaran, kakak itu deketin mamanya Kak Stevi dulu. Justru memperkenalkan diri ke orang tuanya, cari tahu tentang Kak Stevi itu ke mamanya. Dulu zaman BBM ya, chattingan gitu. Baru setelah itu kenal sama Kak Stevinya, tembak Kak Stevi, diterima dan kita direstui. Jadi itu 3 poin itu.
kita bisa makin dekat sama Tuhan. Yang kedua, semua hal yang baik dari diri kita bisa ke blow up. Dan yang ketiga, kita direstui sama orang tua. Kalau tiga-tiga poinnya nggak masuk, jangan-jangan tuh bukan jodoh dari Tuhan gitu ya. Oke. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena waktu kita juga udah Oke. menunjukkan 8.20. Pertanyaan terakhir dari aku aja ya. Bagaimana cara kita menghilangkan trauma dan rasa takut ketika udah disakitin sama cewek nih misalnya. Ada pasangan yang dulu dan kita mau memulai yang baru, mau mendekati yang baru misalnya. Takut tuh, gimana caranya Kak? Dari aku habis itu dari kamu ya. Kalau menurut saya, kalau kata-katanya kayak gitu ya, ada rasa takut untuk memulai berarti kita belum sembuh. Nah, make sure betul-betul waktu kita udah putus sama pacar kita yang lama, jangan buru-buru cari yang baru. Karena sangat rentan sekali kalau kita cepat-cepat cari yang baru, itu adalah pelarian buat kita. Jadi akhirnya nggak baik lagi hubungannya. Harus sembuhin dulu. Saya waktu lagi sama mantan yang terakhir sebelum Kak Stevi, itu ada sekitar mungkin 1 tahun lebih. Itu pemulihan hati dulu. Caranya gimana? Mau nggak mau kalian harus dekat sama Tuhan. Itu nggak ada cara lain. Nggak ada obat, nggak ada metode apapun ya yang dunia bisa kasih buat kita untuk kita itu bisa membuat hatinya itu sukacita selain daripada firman Tuhan, betul. Jadi ibarat kata gini, waktu kita lagi broken, lagi rusak kayak HP ya. Kalau HP rusak, masa kita datang ke toko bangunan? Gak mungkin dong. Kita pasti datang ke service centernya, betul. Karena service centernya yang tahu ini HP gua kenapa ya, rusak kenapa ya, apa yang perlu diganti. Dan diganti butuh waktu. Dan akhirnya waktu dikasih ke kita dalam keadaan baik seperti baru lagi. Nah ke Tuhan juga begitu. Jadi udah tahu nih hati kita udah lagi rusak nih, hancur nih ya. Kita cuman bisa datang sama Tuhan aja. Minta dia pulihkan hati saya dong Tuhan, minta. Jadi jangan malah dengerin lagu yang sedih gitu ya. Lumpuhkanlah ingatanku. Enggak. Lagu itu enggak bisa menghapuskan trauma kita. Dan ada yang bilang begini loh, ini penting banget. Nanti juga waktu yang akan memulihkan. Waktu gak bisa memulihkan. Tetapi yang bisa memulihkan apa? Apa yang kita lakukan di tenggang waktu itu. Nah itu bisa memulihkan kita. Jadi seberapapun waktu lamanya kalau kita tidak melakukan hal yang baik gitu, nggak mau disembuhin sama firman Tuhan, nggak punya support system, kita nggak akan baik-baik gitu. Itu aja sih. Oke, jawabannya mantap sekali ya, mantap betul. Oke, berhubung waktu ya, karena kita akan close untuk sesi tanya jawab kali ini. Betul. Dan terima kasih, mungkin semua teman-teman di sini udah jelas ya sama pertanyaan tadi yang sudah dijawab. Ada yang mau nanya mungkin satu orang lagi terakhir direct. nih, mungkin udah? Terakhir. Gak ada? Nggak ada. Ada yang nanya Pak kapan pulangnya? Mungkin Ko Bobom gak ada? Mungkin adik saya gak ada? Gak boleh pacaran dulu ya kamu. Oke, udah ya. Omi enggak sih, udah jelas semua. Makanya pertanyaan Omi enggak dibaca. Oke, udah jelas ya semuanya ya. Oke, terima kasih buat Kak Yusak dan Kak Stevi. Sama-sama. Luar biasa banget, boleh tepuk tangan tepuk tangannya dong. untuk Kak Stevi Luar dan biasa Kak ya, Yusak. perjalanan cintanya mulus banget. Sama-sama dari awal berserah fokus sama Tuhan ya. Bareng-bareng, luar biasa. ini salah satu pasangan yang bisa kita contoh. Betul. Role model. Jadi betul panutan banget Betul, ya. betul, role model. Betul. Puji Oke. Tuhan. Kalau kalian mau tanya ke IG kita nggak apa-apa, private. Oh iya betul. Ya. Mungkin boleh disebutin Instagramnya? Oh, iya. Instagram saya Yusak Dani dan Kak Stevi Valencia. Jadi kalau mau tanya feel free, tanya aja ya. Chat ke kita pasti akan jawab. Mungkin malu ya kalau di sini bisa nanya di DM. Iya, dan percayalah kita akan jaga rahasia kalian dengan baik, nggak akan diceritain. Oke. Oke, kalau begitu kita akan sudahi untuk sesi kita kali ini. Betul. Dan ada bintang tamu spesial, Siapa lagi nih? Siapa? admin Shopee. Jadi admin Shopee yang dari kemarin-kemarin itu ada. Ada, Kamu berani datengin dia? mari kita panggil admin Shopee-nya. Ya ampun, aku harus sabar. Ki dong. Devlin. Mana? Siapa? Oh, Terima kasih. jadi admin Shopee.
Shopee selama ini yang kalau panggil sayang-sayang dia. Ini ya Miss Shopee-nya. Ya ampun. Oke, Oke. terima kasih untuk Terima Mami, kasih. terima kasih untuk Hizkia, terima Terima kasih kasih Ayuta, teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Jangan jadi admin Shopee lagi ya. Ya ini saya bukan admin Shopee. Siapa? Tukang tahu bulat Iya digoreng dadakan. di mobil 500-an. Oke. Oke, terima kasih. terima Boleh kasih. dipersilakan kembali ke tempatnya. Terima kasih teman-teman, tadi seru banget ya. Ya terima kasih. Oke, seperti yang tadi Kak Yusak sampein, kalau kalian kan itu tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan yang karena keterbatasan waktu, mohon maaf kita nggak bisa jawab semua. Tapi kalian bisa DM. Kalau misalnya nyari IG-nya nggak ketemu, kalian bisa DM di @lifeguard_community di kita. Nanti Kak Min kita akan menyampaikan. Jadi kami akan pastikan bahwa dijawab langsung. Jadi bukan Kak Min yang jawab. Nanti yang jawab adalah Kak Yusak atau Kak Stevi atau dua-duanya nanti jawab. Jadi boleh ditampung, boleh nanti yang kertas-kertas yang belum terjawab pun nanti kita akan share di di IG story. Nah, makanya dipantengin IG story kita di @lifeguard_community yang belum follow. Kalau yang itu notifnya bisa dinyalain supaya tahu, oh ini ada update nih. Kita akan update segera. Oke.